Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan pemeriksa paten merupakan seorang ahli yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian terhadap paten-paten yang diajukan oleh pemohon. Formasi jabatan pemeriksa paten terdapat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai contoh, pemeriksa paten di Indonesia berada di bawah DJKI yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menjadi seorang pemeriksa paten, terdapat beberapa kriteria yang harus dimilikinya. Kriteria tersebut antara lain adalah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang kekayaan intelektual, memiliki pengetahuan yang luas serta keahlian dalam melakukan pemeriksaan paten, dan memiliki integritas yang tinggi. Tugas pokok dan tanggung jawab dari seorang pemeriksa paten meliputi pemeriksaan terhadap paten-paten yang diajukan oleh pemohon, menilai kelengkapan dokumen dan keabsahan paten, serta memberikan rekomendasi terkait dengan keputusan penyetujuan atau penolakan paten. Tempat tugas dari seorang pemeriksa paten biasanya berada di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang terletak di Jakarta. Namun, mereka juga bisa melakukan tugasnya di lapangan untuk melakukan investigasi terkait dengan paten yang diajukan. Cara kerja dari seorang pemeriksa paten meliputi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon paten, melakukan penelitian terkait dengan paten yang diajukan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan paten. Berikut ini beberapa soal latihan kompetensi teknis terkait formasi jabatan meliputi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang pemeriksa paten? A. Melakukan pengolahan data dengan teliti. B. Membuat laporan secara berkala. C. Mengelola informasi paten dengan efisien. D. Mengembangkan produk baru. E. Mengawasi proses produksi dengan baik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengelola informasi paten dengan efisien. Pembahasan. Seorang pemeriksa paten bertanggung jawab untuk mengelola informasi paten dengan efisien, termasuk melakukan analisis, pengolahan data, serta memberikan rekomendasi terkait keabsahan paten. Soal 2. Apa tugas utama seorang pemeriksa paten? A. Membuat perencanaan pengembangan produk. B. Menguji keaslian sebuah paten. C. Mengelola stok bahan baku. D. Merancang strategi pemasaran. E. Menyusun laporan kegiatan pemeriksaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menguji keaslian sebuah paten. Pembahasan. Tugas utama seorang pemeriksa paten adalah untuk menguji keaslian sebuah paten,
memastikan tidak ada pelanggaran hak paten, serta memberikan rekomendasi terkait paten tersebut. Soal 3. Apa prosedur kerja yang harus diikuti oleh seorang pemeriksa paten? A. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi. B. Melakukan analisis tanpa mendokumentasikan. C. Mengabaikan undang-undang hak kekayaan intelektual. D. Mengikuti prosedur pemeriksaan paten yang sudah ditetapkan. E. Menunda penyelesaian laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mengikuti prosedur pemeriksaan paten yang sudah ditetapkan. Pembahasan, seorang pemeriksa paten harus mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan secara ketat untuk memastikan validitas dan keabsahan paten. Soal 4. Pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh seorang pemeriksa paten? A. Pengetahuan teknis bidang kesehatan. B. Pengetahuan dalam bidang hukum paten. C. Pengetahuan tentang manajemen keuangan. D. Pengetahuan tentang desain grafis. E. Pengetahuan tentang arsitektur. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pengetahuan dalam bidang hukum paten. Pembahasan, seorang pemeriksa paten harus memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum paten untuk dapat menilai keabsahan sebuah paten dengan tepat. Soal 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang pemeriksa paten? A. Komunikasi yang buruk. B. Keterampilan analisis yang lemah. C. Keterampilan dalam mengambil keputusan. D. Tidak memiliki inisiatif. E. Tidak mampu bekerja dalam tim. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Keterampilan dalam mengambil keputusan. Pembahasan, seorang pemeriksa paten harus memiliki kompetensi dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang dilakukannya terhadap sebuah paten. Soal 6. Apa kewajiban seorang pemeriksa paten? A. Melakukan tugas tanpa tanggung jawab. B. Menjaga kerahasiaan informasi paten. C. Tidak melibatkan diri dalam pengembangan produk. D. Tidak berkoordinasi dengan tim kerja. E. Tidak memberikan laporan kepada atasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menjaga kerahasiaan informasi paten. Pembahasan, seorang pemeriksa paten memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi paten yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Soal 7. Mengapa kedisiplinan penting bagi seorang pemeriksa paten? A. Karena dapat membuat kerja menjadi tidak teratur. B. Karena dapat menimbulkan konflik di tempat kerja. C. Karena menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab. D. Karena tidak ada berdampak pada kinerja. E. Karena kedisiplinan tidak penting. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Karena menunjukkan profesionalisme dan tanggung jawab. Pembahasan, kedisiplinan sangat penting bagi seorang pemeriksa paten karena menunjukkan keseriusan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Soal 8. Mengapa kolaborasi diperlukan dalam pekerjaan seorang pemeriksa paten? A. Karena tidak perlu berdiskusi dengan rekan kerja. B. Karena tidak perlu berbagi informasi. C. Karena tidak perlu bekerja dalam tim. D. Karena dapat mempercepat penyelesaian pemeriksaan. E. Karena tidak perlu saling mendukung. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Karena dapat mempercepat penyelesaian pemeriksaan. Pembahasan, kolaborasi dengan rekan kerja sangat diperlukan dalam pekerjaan seorang pemeriksa paten karena dapat mempercepat proses pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Soal 9. Bagaimana proses penyusunan laporan kerja seorang pemeriksa paten? A. Tidak perlu menyusun laporan. B. Menyusun laporan secara asal-asalan. C. Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis dan temuan. D. Menyusun laporan tanpa membahas kesimpulan. E. Tidak perlu memberikan detail informasi dalam laporan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menyusun laporan berdasarkan hasil analisis dan temuan. Pembahasan,
Proses penyusunan laporan kerja seorang pemeriksa paten harus dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan serta temuan yang relevan untuk memberikan informasi yang akurat dan berkualitas. Soal 10, mengapa pengembangan diri penting bagi seorang pemeriksa paten? A. Karena tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas kerja. B. Karena tidak perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan. C. Karena dapat membantu dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. D. Karena tidak perlu meningkatkan kompetensi. E. Karena tidak ada dampaknya pada karir. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Karena dapat membantu dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan industri. Pembahasan, pengembangan diri penting bagi seorang pemeriksa paten karena dapat membantu dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan teknologi sehingga dapat terus meningkatkan kualitas kerja. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.